Allahumma shrahli sodri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hadirin yang berbahagia, izinkan saya dalam kesempatan ini untuk bercerita mengambil tema air mata ibu. Pada zaman Rasulullah terjadilah suatu peristiwa, yaitu seorang gadis yang tangannya lumpuh datang menemui Rasulullah, menceritakan segala perihal tentang dirinya. Kemudian dia minta tolong kepada Rasulullah untuk menyembuhkan tangannya itu. Rasulullah bertanya tentang apa sebab musababnya sehingga tangan gadis itu menjadi lumpuh. Gadis itu pun bercerita, "Wahai Rasulullah, saya adalah seorang anak yatim piatu. Ayah dan ibu saya telah lama berpulang ke rahmatullah. Kedua orang tua saya adalah orang-orang yang soleh dan soleha, yang selalu menjalankan segala perintah Allah dan menjauhi segala larangannya. Pada suatu malam, saya bermimpi Rasulullah. Mimpi saya itu sangat panjang sekali. Dalam mimpi saya itu, wahai Rasulullah, saya merasa seolah-olah dunia ini sudah kiamat. Sejauh mata memandang, hanya padang pasir yang tampak, padang yang luas, tidak ada gunung yang menculang tinggi, tidak ada hutan belantara, semuanya sejauh mata memandang hanyalah ada gurun padang pasir belaka. Matahari begitu dekat, begitu besar dan begitu panasnya. Saya lihat, wahai Rasulullah, lautan manusia, semua manusia laki-laki perempuan sama tingginya, seolah-olah mereka berumur 17 tahun. Dan mereka itu, maaf wahai Rasulullah, tidak ada sehelai benang pun yang melekat di tubuh mereka, alias mereka itu semuanya itu bugil, wahai Rasulullah. Dan mereka tidak beralas kaki, termasuk saya. Di antara kerumunan orang banyak itu, wahai Rasulullah, saya mencari di mana ibu. Saya lihat wajah-wajah mereka. Kepada siapa saya harus bertanya? Tidak ada seorang pun yang saya kenal. Wajah mereka sama semua. Saya cari ibu saya, tidak bertemu. Akhirnya saya keluar dari padang pasir itu, dari gurun itu. Saya melihat ada sebuah tebing. Saya telusuri tebing itu, wahai Rasulullah. Di jurang tebing itu saya lihat ada asap yang mengepul-ngepul. Sungai itu seolah-olah air mendidih yang baru dimasak, digodok di dalam kuali yang sangat besar. Airnya itu menggelegak, kemudian uapnya itu terus ke atas, panasnya itu. Saya telusuri terus. Wahai Rasulullah, dengan izin Allah, dengan rahmat Allah, dari jauh saya melihat ada seorang wanita di sana, wahai Rasulullah. Dia berendam di dalam air yang mendidih itu sebatas pinggang. Kemudian kakinya seolah-olah menggapai-gapai, menggepak-gepak, ingin dia ke tepi, ingin dia naik ke atas. Namun tidak bisa, karena kakinya itu terikat di dalam air. Kedua tangannya itu dia angkat ke atas, yang sebelah kanan menggenggam segenggam gajih kambing, yang sebelah kiri, wahai Rasulullah, dia memegang sehelai kain buruk. Aku berlari terus. Aku lihat lama-lama, loh, itu seperti ibuku. Aku dekati. Benar, wahai Rasulullah, ia adalah ibu kandungku. Kemudian aku berteriak, "Ibu, ibu." Ibuku menoleh. "Siapa kau?" "Aku adalah anakmu, ibu." "Ibu." Kemudian ibu itu mendekat. Aku mendekat ibuku. Kemudian aku bertanya, "Ibu, mengapa nasib ibu seperti ini, Bu? Bukankah ibu selama di dunia rajin sholat, ngaji, beribadah? Ibu sangat patuh kepada perintah Allah. Ibu selalu menjalankan segala perintah Allah. Tapi mengapa, Bu, ibu mengalami nasib seperti ini? Ibu berendam di dalam air sungai yang menggelegak ini, Bu."
Ibu kepanasan, kaki ibu akan ibu naikkan ke tepi tebing, tapi ibu tidak berdaya. Kedua tangan ibu selalu mengais-ngais mengapa ibu. Dengan bercucuran air mata, si ibu bercerita, wahai anakku, benar yang kau katakan itu. Selama ibu hidup di dunia, ibu selalu sholat 5 waktu, ibu mengaji, dan ibu selalu menjalankan segala perintah Allah. Tapi nak, selama di dunia, ibu adalah orang yang paling kikir, ibu paling bakhil, ibu tidak pernah bersedekah nak, kepada yatim piatu, kepada duafa, kepada panti-panti jompo, panti asuhan, ibu tidak pernah bersedekah nak. Ibu pikir, mengapa ibu harus bersedekah sedangkan ayahmu bekerja sejak matahari terbit hingga matahari terbenam mencari nafkah. Ibu saja kurang nak dalam harta itu. Mengapa ibu harus bersedekah? Seingat ibu nak, hanya 2 inilah yang pernah ibu amalkan di muka bumi nak. Segenggam gaji kambing dan sehelai kain buruk. Di samping itu nak, pada suatu hari ayahmu pulang bekerja nak. Ibu sambut ayahmu dengan penuh rasa cinta dan kasih sayang. Ibu lap keringatnya, ibu ambil tasnya, kemudian ibu suruh ayahmu beristirahat. Sementara ibu pergi ke dapur mempersiapkan makan untuk ayahmu itu nak. Ibu siapkan makan, 4 sehat 5 sempurna telah tersedia, telah tersaji di meja. Ada sebuah ikan besar nak, ikan yang sangat besar. Ayahmu sangat suka kepada ikan itu. Ibu pergi ke belakang sebentar, ada keperluan yang akan ibu ambil. Sekembali ibu dari dapur, ibu lihat ikan itu sudah tiada nak. Sudah dimakan oleh kucing peliharaan kita. Bukan main marahnya ibu saat itu nak. Ibu ambil kucing itu, ibu pukul sekuat-kuatnya nak. Sekenyang-kenyangnya ibu memukulnya nak. Sampai ia mengeong-ngeong. Ibu tidak puas, ibu ambil kucing itu, ibu cancang di pohon. Tidak ibu beri makan sampai kucing itu mati. Ibu pikir itu tidak berdosa karena itu kucing kita. Tapi inilah akibatnya nak. Ibu direndam dalam air panas ini. Ibu haus nak, ibu dahaga, ibu lapar. Mendengar tangisan ibunya itu, Rasulullah, aku berlari sekencang-kencangnya. Aku kembali ke padang mahsyar tadi. Aku menyeruak di antara lautan manusia itu. Ku cari di mana ayahku. Kulihat ayahku sedang memberi minum kepada umat-umat Nabi Muhammad SAW. Air itu, wahai Rasulullah, adalah air telaga Al-Kautsar. Pertama kali dari tangan engkau, wahai Rasulullah, kemudian ke tangan 4 Al-Khulafaur Rasyidin, yaitu dari tangan engkau, wahai Rasulullah, ke tangan Abu Bakar Siddiq, Umar bin Khattab, Utsman bin Affan, Ali bin Abi Thalib, kemudian ke tangan ayahku, barulah ke tangan umat-umatmu, wahai Nabi Muhammad. Aku berkata, ayah, beri aku air untuk ibu. Ibu haus, ibu dahaga, ibu tersiksa. Tidak nak, ibumu termasuk orang yang dimurkai Allah. Ibumu tidak boleh diberi minum itu. Kalau begitu ayah, untuk aku saja air itu. Baiklah nak, kalau untukmu ini airnya. Ku ambil air itu, wahai Rasulullah. Ku minum seteguk. Bukan main nikmatnya air itu, wahai Rasulullah. Nikmat luar biasa. Hilang hausku, hilang laparku, hilang dahagaku, dan tenagaku sangat kuat sekali. Baru seteguk aku meminumnya. Aku berpikir, kalau aku minum air ini baru seteguk saja sudah begini, apalagi ibuku. Ibuku yang haus, ibuku yang lapar dan dahaga di dalam air panas. Aku berlari sekencang-kencangnya, wahai Rasulullah. Sampailah aku ke tempat ibuku. Ibu, apa nak? Ini bu, air telaga Al-Kautsar dari ayah. Sini nak, sini nak. Tangan ibuku sebelah kanan menggenggam gaji, sebelah kiri memegang kain buruk. Tentunya ibuku tidak bisa. Ibuku mangap, wahai Rasulullah, menanti air yang aku bawa. Ketika sudah dekat ke mulut ibuku, wahai Rasulullah, tangan aku menjadi lumpuh. Air itu tertumpah, ibuku tidak jadi minum. Aku terbangun, wahai Rasulullah. Ternyata tanganku betul-betul lumpuh. Rasulullah,
sangat terharu mendengar cerita gadis itu. Kemudian dia pegang tangan gadis itu, dia doakan dengan izin Allah, maka tangan gadis itu kembali normal seperti sedia kala. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.